Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah di kesempatan yang bahagia ini, di Ramadan ini, menyongsong datangnya Lailatul Qadar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, karena kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, rahasia Lailatul Qadar atau kenapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Ada sebuah cerita, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Ubadah bin Samit qal kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirona bilailatil qadri fatalaha rajulani minal muslimin faqala kharajtu li ukhbirakum bilailatil qadri fatalaha fulan wa fulan farufi'at wa asa ayyakuna khairal lakum faltamisuha fit tasi'ati was-sabi'ati wal khamisati. Rawahul Bukhari. Allahu wa rasuluhu a'lam. Dari Ubadah bin Samit dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar hendak mengabari kita tentang tanggal Lailatul Qadar. Tiba-tiba dua orang muslim sedang saling mencaci. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku keluar hendak mengabari kamu tentang tanggal tertentu dari Lailatul Qadar. Tiba-tiba si fulan dengan si fulan sedang saling mencaci. Maka tanggal tertentu Lailatul Qadar itu dihilangkan dari ingatan atau lupa. Mudah-mudahan itu yang terbaik bagi kamu semua. Bila kamu semua ingin menemui Lailatul Qadar, maka carilah di malam 29, 27, dan 25. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini awal mula kenapa Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Awal mula, tetapi dulu itu akan dikatakan oleh Rasulullah ketika mau dikabarkan. Kalau kita tengok atau kita dengarkan tadi hadis riwayat Imam Bukhari tadi, itu tidak jadi karena ada dua orang yang saling mencaci, dua orang yang sedang bertengkar. Kalau kita hidup di dalam suatu keluarga, kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka hindarilah percecokan, pertentangan dalam keluarga itu. Kalau engkau seorang guru, maka hindarilah rasa mengkalmu kepada muridmu. Atau kalau engkau seorang murid, maka hindarilah rasa dengkimu kepada gurumu dan lain sebagainya. Karena Lailatul Qadar itu tidak didapat kepada orang yang saling mencaci satu dengan yang lain. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tentang dirahasiakannya Lailatul Qadar ini ternyata ada hikmah di balik ini semua. Semua ulama mufakat bahwasanya Lailatul Qadar itu tidak bisa dipastikan tanggalnya. Di antara hikmah disamarkannya Lailatul Qadar itu seperti yang ada pada tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 534. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna maqtadat al-hikmatu ibhamaha li ta'ummal ibadah jami'asy syahri fi ibtighaiha wa yakunal ijtihadu fil ashril akhiri aksar. Hikmah yang pasti dari disamarkannya Lailatul Qadar adalah agar menyamaratakan ibadah di semua tanggal bulan Ramadan. Karena mencari Lailatul Qadar itu dan agar sungguh-sungguhnya ibadah di 10 terakhir itu lebih banyak. Para pemirsa, hikmah yang pasti dari disamarkannya Lailatul Qadar adalah agar menyamaratakan ibadah. Tidak membeda-bedakan di semua tanggal di bulan Ramadan karena mencari Lailatul Qadar itu dan agar sungguh-sungguh ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan.
para pemirsa, ada prediksi dari ulama, baik itu ulama sufiyah, baik itu ulama fikih, mungkin dari pengalaman spiritualnya, dia mendapatkan Lailatul Qadar itu. Saya pernah bertemu dengan narasumber yang wallahu alam bisawab itu adalah Lailatul Qadar atau tidak. Pada suatu saat di daerah Sumatera sana ada dua orang pemuda. Dua orang pemuda ini di suatu kampung pelosok sana, dia tadarus Al-Quran. Jadi setelah taraweh orang pulang ke rumah, dia tadarus Al-Quran. Ini saya ketemu langsung dengan narasumbernya itu. Kemudian dia terus mengaji dengan temannya ini, dia terus mengaji dan terus mengaji. Di tempat itu tidak ada waktu dulu tidak ada listrik, hanya ada lampu kecil dari kaleng susu itu dikasih minyak tanah itu. Mungkin orang Wetan itu disebutnya lampu ublik. Kalau di Cirebon itu lampu cempor atau apa, lampu apa itu. Ketika sedang mengaji, kemudian tentu mengaji kan ada batalnya. Ketika buang air kecil, entah itu air besar, dia keluar dengan temannya ini. Cuman ada dua orang di masjid itu, di tempat yang gelap di pelosok di daerah Sumatera di sana. Kemudian bagaimana? Kemudian dia menimba air. Ketika mau berwudu, dia lihat ke langit. Apa yang dia lihat di sana? Dia lihat bintang itu ada ekornya, seperti ada ekornya turun ke bawah. Jadi tiap bintang-bintang yang dia lihat itu seperti ada ekornya. Tapi Allah alam biswab, apakah itu Lailatul Qadar atau tidak? Saya tidak bisa mengatakan itu Lailatul Qadar atau tidak. Menurut ceritanya seperti itu. Dia melihat bintang-bintang itu seperti ada ekornya. Jadi tiap bintang yang dia lihat itu ada ekornya, ada ekorannya, ada ekornya. Entahlah itu. Karena kita sebagai manusia yang hanya berpengetahuan yang sangat dangkal ini. Kemudian yang kedua, saya pernah bertemu dengan narasumber, wallahu alam bisawab, mungkin beliau ini ahli sufi. Ketika itu dia menceritakan bahwasanya Lailatul Qadar yang dia lihat itu, dia melihat seperti tetesan air hujan jatuh dari langit. Tapi tetesannya itu bukan air hujan, akan tetapi cahaya yang menetes ke bumi ini. Wallahu alam bisawab. Siapapun kita tentunya mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar. Dan bisa jadi saudara, bisa jadi pemirsa semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini. Semoga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian, prediksi para ulama, ahli sufi, ulama tasawuf, mereka melihat Lailatul Qadar itu. Ada sebuah keterangan, ada 4 atau ada 5 sebuah keterangan yang saya rangkum di sini. Keterangan pertama di dalam kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 157, bahwasanya menurut Imamul Ghazali, ini mungguh tinjauan menurut Imam Al-Ghazali, di dalam kitab I'anatut Thalibin tersebut dijelaskan bahwasanya apabila jika awal Ramadannya hari Jumat, maka menurut Imam Al-Ghazali jatuhnya tanggal 27. Masih ada kesempatan untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar ini. Kemudian yang kedua, tinjauan menurut Abi Hasan Asy-Syadili dalam kitab Hasyiah As-Sawi 'alal Jalalain juz 4. Jika awal Ramadan hari Jumat, maka tanggal 17 itu adalah Lailatul Qadar. Ini tinjauan Imam Asy-Syadili. Tadi Imam Al-Ghazali mengatakan tanggal 27 kalau awalnya puasanya Jumat. Kemudian Abi Hasan Asy-Syadili kalau awal Ramadan Jumat maka tanggal 17. Kemudian dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Ibni Qasim Al-Ghazi juz 1, jika awal Ramadan Jumat maka Lailatul Qadar diprediksi tanggal 29. Tanggal 29. Ini Ibni Qasim Al-Ghazi di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, kalau hari Jumat Ramadan maka diperkirakan tanggal 29. Kemudian yang keempat, dari keterangan dari kitab Riyadul Badi'ah, jika awal Ramadannya Jumat, maka tanggal 21 Ramadan itu adalah Lailatul Qadarnya. Dan ini juga keterangan saya dapat juga dalam kitab Adillatul Ahkam karangan Kiai Haji Syafi'i Asy'ari. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut apabila
awal Ramadan Jumat, maka tanggal 21 Ramadan itu adalah Lailatul Qadarnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, apapun harinya, semoga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah setelah Ramadan ini akhlaknya berubah. Tadinya pemarah, maka dia akan menjadi penyabar. Tadinya tidak sholat berjamaah, maka dia akan sholat berjamaah. Tadinya dia tidak ngaji, maka dia akan mengaji. Tadinya dia tidak bersedekah, maka setelah Ramadan ini dia akan rajin bersedekah. Itulah orang yang akan ciri-ciri orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu